Halo sobat, kembali lagi bersama saya, Redo. Kesaksian palsu yang dilakukan remaja ini mengakibatkan 100.000 nyawa melayang. Bagaimana itu bisa terjadi? Inilah kisah dari Nayirah. While I was there, I saw the Iraqi soldiers come into the hospital with guns. They took the babies out of the incubators, and left the children to die on the cold floor. 135,000 Iraqis are killed. An estimated 1 million Iraqis, many of them children and old people, then die as a result of 10 years of sanctions. Permulaan kejadian ketika Irak dipimpin oleh seseorang yang bernama Saddam Hussein, tepatnya pada tahun 1990, Irak mengalami kemerosotan ekonomi yang dipicu oleh turunnya harga petrodolar akibat kelebihan produksi dari Kuwait. Kemerosotan ekonomi Irak disebabkan oleh perang selama 8 tahun antara Irak dan Iran yang mengakibatkan Irak harus berhutang kepada negara Kuwait dan Arab Saudi. Tetapi bukannya malah membayar hutang, Irak malah meminta kepada mereka untuk menghapus hutang Irak kepada Kuwait dan Arab Saudi. Namun sayang, permintaan itu malah ditolak. Ya jelaslah ditolak. Selanjutnya, Irak juga malah menuduh Kuwait telah mencuri minyak mereka, yaitu dengan melakukan pengeboran miring terhadap negara mereka sehingga terjadilah pencurian minyak di kawasan Padang Rumelia, yang mana itu merupakan perbatasan antara kedua negara. Karena adanya tuduhan tentang pencurian minyak, akhirnya Saddam Hussein memerintahkan pasukannya untuk menyerang negara Kuwait pada bulan Agustus 1990. Pertempuran itu langsung menyerbu ibu kota Kuwait. Hanya dalam waktu 2 hari saja, Irak telah berhasil menguasai ibu kota Kuwait dan Saddam Hussein menjadikan Kuwait provinsi ke-19 pada waktu itu. Dewan Keamanan Amerika Serikat dan Sekutu mengecam perbuatan yang dilakukan oleh Irak ini, sehingga mereka memerintahkan Irak untuk meninggalkan negara tersebut. Karena kalau tidak dituruti perintah tersebut, maka mereka akan melakukan tindakan militer hingga sampai waktu yang ditentukan, yaitu 15 Januari 1990. Namun sayang, perintah tersebut malah ditolak. Datangnya kesaksian Nayirah. Pada tanggal 10 Oktober 1990, datanglah seorang gadis remaja yang berusia 15 tahun bernama Nayirah. Ia melakukan kesaksian apa yang telah ia lihat, yang mana kesaksian itu disiarkan melalui televisi dan media-media massa. Selama 4 menit kesaksian yang dilakukan oleh Nayirah ini, ia mengisahkan kejadian pahit yang dialaminya di Kuwait ketika pasukan Irak menduduki negara itu. Nayirah mengaku telah melihat tentara Irak melakukan perpindahan bayi sebanyak 300 bayi dari inkubator dan meletakkan bayi-bayi tersebut di bawah lantai hingga bayi-bayi tersebut meninggal. Ia bersaksi dengan wajah yang begitu takut, sedih, serta menitikkan air matanya. Kesaksian remaja itu membuat Presiden dari Amerika Serikat menjadi murka, yaitu George Bush. Ia mengutip perkataan itu hingga berkali-kali saat menghimpun negara-negara sekutu untuk menyerbu Irak. Alhasil 700.000 tentara dari negara-negara sekutu menyerbu kawasan daerah Kuwait, yang mana dipertahankan dengan jumlah 300.000 personil dari Irak. Aksi penyerangan itu dan pertempuran itu berlangsung pada tanggal 16 sampai 17 Januari 1991. Operasi itu dinamakan sebagai Operasi Badai Gurun. Dalam aksi tersebut dilaporkan 100.000 tentara Irak tewas, dan pada 27 Januari
1991, Kuwait berhasil dibebaskan. Terungkapnya kebohongan Nayirah. Pada tahun 1992, identitas sejati dari Nayirah terungkap. Nama belakangnya adalah Al-Sabah dan ia merupakan putri dari Saud Al-Sabah, yaitu Duta Besar Kuwait untuk Amerika Serikat. One small problem. There never were any incubator baby deaths, not one. The Canadian Broadcasting Corporation's investigative flagship program, The Fifth Estate, reveals the girl to be the Kuwaiti ambassador's daughter, given her lines and coached in acting by the giant American PR firm Hill & Knowlton. Sebelum Nayirah melakukan kesaksian palsu tersebut, ia sebenarnya telah berlatih akting dan telah dilatih akting secara profesional, sehingga ketika ia bersaksi tidak ada celah seperti ia sedang berbohong. Hasil investigasi dari wartawan ABC, kesaksian dari remaja itu adalah bohong. Memang benar, ada 300 bayi yang meninggal pada waktu itu. Tapi itu semua bukanlah perbuatan dari tentara Irak atau pasukan dari Irak, melainkan para dokter dan perawat meninggalkan bayi itu ketika pertempuran sedang terjadi untuk menyelamatkan diri mereka. Nah sobat, itulah kisah dari Nayirah. Bagaimana pendapat kalian sobat tentang peristiwa tersebut? Dan apabila ada sesuatu perkataan atau masukan yang perlu ditambahkan tentang kejadian ini, komentar saja di bawah. Mana tahu dapat membantu dalam menceritakan kasus ini. Nah, sampai di sini dulu sobat kisah hari ini. Jangan lupa untuk mengklik subscribe dan share ke teman kalian. Mari berbagi pengetahuan. Oke sobat, sampai jumpa lagi. See you next time and bye bye.